Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jalsah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memberikan kanugrahan, kesehatan, kesempatan pada kita sehingga insya Allah kita bisa melanjutkan thalabul ilmi kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, moga-moga senantiasa tersanjung kepada junjungan agung kita, qudwatuna kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kalau kita melihat geopolitik pada saat ini, maka sebenarnya ada cara berpikir yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami konstelasi yang berada di sekitar kita. Jadi kalau kita mau membedah atau kemudian berusaha untuk memahami bahwa seluruh ajaran itu mempunyai beberapa pedoman. Yang pertama itu adalah fikroh, yaitu cara berpikir. Yang kedua yaitu adalah thoriqoh, yaitu bagaimana mereka menempuh jalan untuk menuju kepada tujuan daripada fikroh itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu adalah khitoh. Khitoh itu apa? Strategi untuk mewujudkan fikroh atau tujuan tadi. Kemudian yang keempat, uslub. Uslub itu apa? Yaitu cara atau kemudian taktik yang digunakan untuk bisa mensukseskan strategi tadi. Ini kita contohkan saja ya. Misalnya Amerika, Eropa itu fikrohnya apa kira-kira? Kan kapitalisme kan? Ya benar. Kapitalisme itu dasarnya apa? Kebendaan. Percaya kepada Tuhan apa enggak? Berarti kan ateis. Ya kan? Kemudian ketika mereka melakukan amaliyat atau melakukan aktivitas sehari-hari berdasarkan pada petunjuk Tuhan apa menjauhi petunjuk Tuhan kira-kira? Kan menjauhi kan? Berarti apa? Sekuler. Fasluddin anid daulah, yaitu memisahkan antara nilai agama itu dengan negara. Ini adalah cara berpikir orang Barat. Terus thoriqohnya bagaimana untuk menempuh tadi? Yaitu dengan menggunakan isme. Ismenya apa? Hurriyah, yaitu kebebasan. Tanpa terikat dengan nilai-nilai spiritualitas atau agama. Kemudian yang kedua, madiyah. Madiyah itu apa? Kebendaan. Jadi kalau orang Barat itu semuanya berkaitan dengan benda. Kalau kemudian mereka menganggap akhirat itu tidak ada, karena apa? Tidak bisa diraba, tidak bisa diindra. Ini thoriqoh mereka dengan isme menyebarkan berbagai macam ajaran atau filsafat, yang itu filsafatnya itu adalah kebendaan. Dan yang kedua, yaitu adalah filsafat sekulerisme, yang itu memisahkan antara nilai agama dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada yang namanya Machiavellis, di mana mereka tidak mau terikat dengan agama, akhirnya menghalalkan segala cara. Ini adalah thoriqohnya. Strateginya bagaimana? Penjajahan. Ya benar. Penjajahan itu ada yang terang-terangan, menjadi sebuah wilayah, menguasai, memperbudak orang di dalamnya. Tapi ada juga penjajahan itu dengan menggunakan sistem, yaitu sistem perbudakan. Di mana ketika mereka itu memperbudak seseorang, artinya apa? Ada tuan, juragan, ada jongos. Ada orang yang lebih kaya karena mengeksploitasi daripada orang yang lemah, dan kemudian mereka itu menjadikan orang lemah itu hanya menjadi korbannya saja. Namanya istiqmariyah. Istiqmar itu apa? Penjajahan dan kolonialisme. Dan kemudian uslubnya bagaimana? Khitohnya tadi kan dengan penjajahannya.
Sedangkan uslubnya, caranya bagaimana? Ini yang paling penting. Caranya adalah dengan melemahkan lawannya. Kalau nggak dilemahkan kan nggak bisa ditaklukkan kan? Harus dilemahkan. Kira-kira kelemahan umat Islam apa ketika mereka ditaklukkan? Yang membuat mereka itu kemudian tidak kuat wilayah ya menghadapi para penjajah. Pertama itu adalah merusak akidah, ya enggak ya? Kemudian yang kedua adalah memecah belah. Cuma dua itu. Karena apa? Mereka juga belajar Quran lewat siapa? Orientalis. Orientalis itu adalah orang-orang dari orang penjajah yang mempelajari Islam dalam rangka untuk mencari kelemahan, kemudian mereka mencari solusi atau formula untuk kemudian ya menghancurkan umat Islam itu dari dalam. Setelah kemudian dihancurkan, kemudian apa? Membuat image yang jelek atau karakter assassination. Oh ya, karakter assassination, yaitu membunuh karakter. Dengan apa? Metode atau usul yang namanya stigmatisasi. Membuat stigmatisasi. Membuat stigma. Oh, Islam teroris, Islam buruk, Islam bengis, Islam kejam, Islam ini, itu, dan sebagainya. Itu namanya stigmatisasi. Caranya bagaimana? Uslubnya yaitu dengan memancing mereka itu untuk mempelajari Islam secara ekstrim. Tapi satu sisi mereka juga mengajarkan Islam ya secara tasahul, memudah-mudahkan. Satu sisi itu mereka itu benar-benar jatuh Islam tapi kemudian berkubang dengan maksiat. Satu sisi ekstrim. Ya, artinya apa? Kemudian ini dibentikkan. Ya. Dan negara Islam kira-kira tukaran apa enggak? Tukaran. Tujuannya apa? Untuk memecah belah. Wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali jenengan menjadi orang ya yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak boleh syirik? Minalladzina faraqu dinahum. Karena kalau jenengan syirik mesti terpecah belah dalam agama. Karena apa? Kesatuan mesti hilang. Coba innamal mu'minuna ikhwah. Semua yang beriman mesti bersaudara. Kalau bersaudara berarti kan ukhuwahnya kuat. Iman tadi diikat oleh apa? Ikatan iman namanya akidah atau keyakinan. Karena itu kalau orang itu beriman mesti kuat dia. Kalau mereka itu kemudian tidak beriman, syirik, mesti longgar ikatannya. Kalau longgar ikatannya, gampang dipecah. Nah, innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kalau mereka itu mudah dipecah belah, membentuk kelompok-kelompok, kemudian mereka itu saling berseteru satu dengan yang lain, karena apa? Satu diasah dengan ekstremitas atau tasyadud, yang satu diasah menjadi longgar dalam beragama. Kira-kira nanti mudah enggak kalau mengadu domba? Kira-kira kalau dikai kue kenikmatan proyek itu, kira-kira mereka rebutan apa enggak? Enek tambang, ya enek dana, kasih apa? Ya kasih dana dari atap, satu kemudian dimiskinkan, mesti ya kemiren, ya kemiren. Kemiren itu timbul penyakit yang namanya iri. Iri drengki itu bisa menimbulkan penyakit ain. Ain itu apa? Kalau orang itu memandang pada saudaranya, ya bisa menghancurkan satu dengan yang lain. Ayatnya apa? Pada surat Al-Qalam yang terakhir. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim. Hampir-hampir saja orang kafir Quraisy itu membinasakan Kanjeng Nabi itu dengan pandangan mata mereka. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya beliau mengulas tentang ayat ini, yaitu orang bangsa Arab kalau berburu itu dengan menajamkan pandangannya itu kepada rusa atau kepada ya binatang buruannya. Dipandangi sampai mereka itu lemes terus nge-freeze. Tahu yang nge-freeze? Binatangnya menang. Setelah itu baru mereka bisa memanah. Karena pandangan mata itu ya ilmu yang dikembangkan oleh Arab Badui dalam rangka untuk berburu. Nah, ini kalau penyakit drengki, serai, jahil, metakil itu kemudian dikumpulkan menjadi kebencian yang luar biasa karena hikat, karena tidak senang satu dengan yang lain. Kalau kemudian melihat saudaranya bisa terjadi penyakit ain, moro-moro mumet, lemas, ya, nggak kuat wilayah, semangat berkurang.
Kemudian jatuhlah mereka pada posisi yaitu apa? Lumuisasi, kesetisasi. Dan kalau sudah seperti itu, karena apa? Penyakitnya gelabisasi. Gelap itu apa? Apa-apa dipengini. Ketika kemudian sudah nyampe pada tujuan tertentu dia tidak tercapai, marah dia. Dan marahnya menimbulkan ya pandangan yang hasad kepada saudaranya. Akhirnya apa? Saudaranya sakit, masyaallah. Ya, karena itu kalau kita ya melihat fenomena seperti itu, bagaimana binaul ummah untuk memperkuat umat? Ya. Kalau memperkuat umat berarti akidahnya dikokohkan, persatuan kemudian ditegakkan, kan harusnya gitu. Ya, kalau kemudian akidah dikuatkan, persatuan kemudian ya dikencengi, ya itu baru kemudian kaum muslimin itu bisa berdaya. Nah, karena itu ma'asyar. Tapi gerakan Islam di Indonesia itu untuk dipersatukan sulit. Kalau kita masukkan di dalam apa itu? Di dalam teori tadi ada fikroh, ada torikoh, ada khitoh, dan ada uslub. Ya. Kalau fikrohnya NU kira-kira apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dasar akidahnya apa? Asy'ariyah. Beriman pada takdirnya itu ahlu sunnah tapi rodok-rodok jabariyah. Ya, semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian torikohnya apa? Ya, torikohnya itu dengan dakwah. Tapi yang dakwah bagaimana? Kultural. Ya, Banda? Kultural. Dan ketika mereka itu kultural, akhirnya apa? Bahaya namanya asimilasi. Dengan apa? Budaya lokal. Ya, setelah kemudian mereka itu berdakwah dengan menggunakan kultural, maka ujung-ujungnya ketika mereka khitoh strateginya, maka strategi yang ya lebih dekat ke masyarakat. Keuntungannya apa? Lebih mendapatkan massa dalam jumlah yang banyak. Tapi saringan akidahnya menjadi longgar. Karena apa? Karena ketika mereka itu berinteraksi, akidahnya itu nggak dikuatkan dalam sistem tarbawiyah mereka. Kan semua gerakan dia naik tarbawinya dah. Nah, tarbawinya itu menuju pada Islam kafah atau Islam juz'iyah. Kafah itu masuk Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Tapi ada juga yang sektoral. Yaitu adalah separuh-separuh. Apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa ta'furun nabi ba'ad. Wa may yaf'al dzalika minkum illa khisyun fil hayatid dunya. Wa hum fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Baqarah 8. Surat Al-Imran 85. Apa kamu beriman dengan sebagian dari Quran, kemudian kufur kepada ya, anjuran Quran yang lain? Kalau kamu melakukan demikian, illa khisyung fil hayati dunya, mesti kamu mendapatkan kehinaan hidup di dunia. Ini kelemahannya di situ. Ya. Kemudian khitohnya bagaimana? Khitohnya itu dengan mendekati masyarakat dengan budaya. Akhirnya kemudian ahlu sunnah itu yang harusnya ikut pada kanjeng Nabi, dan sunnah Rasul, ya akhirnya apa? Yang dianggap ahlu sunnah itu sing dibaan. Akhirnya jadi melenceng kan? Harusnya ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu adalah yang mengikuti aku dan sahabatku. Kan begitu kan? Sataftariku ummati ala salasina wa sab'ina firqah. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa? Al-jamaah, dalam satu riwayat hadis. Dalam riwayat yang lain, ana wa manit taba'ani, adalah yang mengikuti kanjeng Nabi dan yang mengikuti Rasulullah, yaitu para sahabat. Kan jelas sekali kan. Dan ini kemudian dipelintir menjadi apa? Oh, nggak berjanji, nggak tahlilan, nggak dibaan, itu berarti bukan ahlu sunnah. Kan beda ini. Karena apa? Nggak dibalik ini pada fikroh awalnya. Fikroh awalnya apa? Marojik atau referensinya itu adalah Quran dan sunnah. Usrupnya apa? Usrupnya itu kemudian mereka mengembangkan budaya-budaya lokal. Dengan klausul daripada ulama, yaitu adalah akhdu bin jadidil aslah. Ya, jadi mengambil sesuatu yang baru tapi yang baik. Dan kemudian ya, tidak meninggalkan yang lama. Dan ketika mereka itu melakukan begini, harusnya
tidak meninggalkan yang lama itu Quran dan Sunnah. Mengambil yang baru ini harusnya murunah, sesuatu yang fleksibel sehingga mendatangkan maslahatul dakwah. Maslahatul dakwah ini bukan berkaitan dengan jumlahnya masa, tapi adalah kualitas daripada masa itu. Kualitas masa ditentukan oleh apa? Udkhulu fisilmi kafah ditentukan oleh ya banyak hal. Pertama ada iktikad, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dasarnya Islam, menyembahnya Allah, mengikuti Kanjeng Nabi dan para sahabat dan seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah itu kemudian mereka mengamalkan ya sesuai dengan ya sawabit, sesuatu yang pokok, nggak berubah, nggak boleh diode-ode. Kemudian mutaghayyirat, yaitu pengembangan untuk apa? Memajukan kaum muslim. Tapi kira-kira ini bisa apa enggak? Sulit. Karena apa? Karena mereka kemudian ketika bergerak di lapangan, ya itu banyak sekali mereka itu belum bersatu padu di dalam ya kesepakatan harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Saudara kita di Nahdlatul Ulama kan ya sangat repot ya, harus menghadapi ya ribuan pesantren, 45 thariqah. Ya, belum lagi nanti banyaknya jutaan jamaah tahlil. Ya benar. Ya jemaah tahlil kan beda-beda ya. Bahkan untuk sholat tarawih apa solu, ya, sunatan tarawih jami'atan, itu caranya berbeda-beda semua. Ya, itu hanya untuk ya tarhim saja ya. Untuk kemudian nyeluk orang untuk sholat saja berbeda-beda. Apa ini aktivasi korteks pajak gitu. Kalau tidak ini bisa deadline nanti nggak diurus-urus mah repot. Kita kembali kepada laptop lagi. Jadi ikhwanifillah, ini misalnya kemudian kita pasangkan di Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah fikrohnya apa kira-kira? Ya, takhlisul akidah, kembali pada memurnikan akidah. Dasarnya juga Quran dan Sunnah. NU kan juga Quran dan Sunnah, sama kan? Ya, kemudian torikohnya apa? Ya, torikohnya itu kariti. Kariti itu apa? Yaitu adalah dengan pemberantasan ya, kesengsaraan OIMAT dulu disingkat PKO. Ya benar? Ya. Berarti apa itu? Unsur public charity. Public charity adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Terus torikohnya bagaimana? Yaitu pemberdayaan dengan menggunakan ilmu. Dan ilmunya itu dengan ditandai berdirinya madrasah muta'alimat yang pertama di Jogja. Ya benar? Itu adalah untuk mendidik umat saat itu. Baru kemudian mereka satu duat. Ketika mereka sudah jadi dai, mereka disebar di mana-mana. Kayak Pak A.R. Fahrudin itu setelah kemudian masuk di atau apa muta'alimin itu, beliau kemudian langsung dikirim di Sumatera. Jadi mereka ya satu duat tadi. Ini menunjukkan ikhwanifillah azakumullah wa iyyakum, ini bahwa ketika kemudian mereka itu berdakwah dengan menggunakan thariqah pendidikan. Kemudian khitohnya apa? Ya, khitohnya itu yaitu adalah tajdid. Oh ya, tajdid pembaharuan. Ya, karena itu sekarang Pak Idar Nasir itu ya, menggunakan slogan yaitu adalah Islam yang berkemajuan. Ya benar, Islam yang berkemajuan. Supaya apa? Bisa kemudian mengiringi perkembangan zaman. Oleh Kiai Haji Mas Mansur, ya dulu itu kan fikihnya kabeh dewi-dewi itu Muhammadiyah. Bahkan ya ketua Muhammadiyah yang pertama dan kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teruskan lagi. Tekonti malah. Alhamdulillah, benar lah. Jadi ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, ya bagaimana caranya? Ya khitohnya, strateginya, yaitu dengan menggunakan tajdid, pembaharuan. Tapi kemudian, ya karena beda-beda fikih, Kiai Haji Mas Mansur kemudian mengusulkan apa? Majelis tarjih. Supaya apa? Supaya kemudian sama. Dulu kan ketika akidah kan tetap seperti saudara kita di NU zamannya Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Jadi dulu Asy'ariyah juga Allah wujud bidam bakok mukhalawatul mati. Dulu begitu Muhammadiyah. Bahasanya yang awal-awal itu juga begitu. Bahkan ngimami sholat itu tetap menggunakan ya dikeraskan dulu awal-awal. Tapi setelah masa Ki Haji Mas Mansur tahun 58 ini kemudian dirubah menjadi satu saja fikihnya. Paham ya ini ya? Jadi dulunya itu ternyata masih bervariasi. Nah ini kemudian menimbulkan ketika ya berbeda karena satu itu harus ini tok saja, yang lainnya berbeda. Ini kemudian oleh komunis pada waktu itu untuk melemahkan kaum muslimin. Kira-kira ini sasaran bu apa enggak? Muhammadiyah boleh katoan pakai celono, ya, sedangkan orang NU harus sarungan. Itu saja bisa dijadikan adu domba. Ya apa enggak? Dulu kalau ada orang Madiyah itu belajar apa ngajar di ya madrasah, itu kemudian ya beberapa orang itu ya ngujuk apa itu memberikan provokasi. Oh berarti itu tasabuh dengan orang kafir. Bayangkan kira-kira itu sasaran empuk apa enggak? Ya, sing Islam ya pakai sarungan tok. Akhirnya kemudian menimbulkan banyak bentrok tahun 60-an itu gara-gara apa ya perbedaan yang remeh-temeh seperti itu. Ya karena itu ikhwanillah azakumullah wa yakum, maka antum harus sabar menghadapi seperti itu. Ini contohnya di Muhammadiyah. Ya, kemudian khitohnya usrufnya apa? Banyak sekali usrufnya. Kayak Pak Abdul Mukti ya, itu kemudian beliau mengatakan ya filosofis belimbing misalnya. Filosofis belimbing kan ada 5 ya. Ya penekno blimbing kui lunyu-lunyu ya penekno. Itu kan filosofis belimbing. Ya itu apa? Ya. Kan ada 5 kan blimbing tuh. Apanya itu gertanya? Yaitu adalah takhlisul akidah, memurnikan akidah. Kemudian porosnya itu adalah tajdid, yaitu adalah melakukan pembaharuan. Caranya bagaimana? Amar ma'ruf dan nahyu anil mungkar. Dan kemudian ya, bagaimana aktivitasnya? Yaitu adalah khidmatul ummah, memberikan pelayanan pada umat. Terus bagaimana memainten semuanya? Yaitu adalah ya tarbiyah mutawazinah, yaitu adalah pendidikan yang seimbang dari SD, TK sampai SMP. Kalau pengobat pun dari bawah sampai di atas. Ini yang dilakukan oleh ya Perserikatan Muhammadiyah. Jadi ikhwanillah, nah ini kalau kemudian titiknya yang rentan ya dengan saudara kita yang pertama tadi itu kira-kira apa? Perbedaan fikih. Karena apa? Para orientalis itu menyarankan kalau belajar agama itu bukan didahului dengan pelajaran akidah, tapi pelajarannya apa? Fikih. Ya benda. Kalau fikihnya itu kan Imam Ahmad kan ketika wudhu kan di sini terus di balik neneh gitu kan. Tapi kalau di sebagian daripada I'anatul Talibin, ya itu kemudian dipiok-piok ini 3 kali. Kalau di persis itu malah 1 kali saja sudah sah. Kira-kira kalau perbedaan seperti ini digabrok ini di lapangan mudah apa enggak? Ya kalau muridnya diajari dengan cara harus dipiok-piok 3 kali dulu, ya dengan yang 1 kali wah mudah sah. Akhirnya apa? Saling tuduh. Iya apa enggak? Ya, misalnya kunut saja. Kunut yang membid'ahkan itu cuma Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, tidak memakruhkan, tidak mensunahkan, atau kemudian tidak membid'ahkan. Itu Imam Ahmad. Imam Syafi'i sunnah. Imam Malik sunnah. Kalau kemudian imam-imam yang kayak Imam Nawawi dan kemudian Imam atau Bari dan sebagainya, itu boleh dilakukan, boleh tidak. Kayak Imam Ahmad. Loh, berarti yang banyak yang mana? Yang banyak kan yang mensunahkan dengan yang tawakuf, diam. Berarti tidak melakukan atau tidak, ya tidak apa-apa. Yang membid'ahkan siapa? Cuma Hanafi saja. Itu kalau kemudian dipraktekkan di lapangan, kira-kira bendik apa enggak? Kemudian ada orang dai yang naik di panggung, kemudian mengatakan, kunut ini bid'ah. Wah, kira-kira sing Syafi'i, Maliki, dan lain-lainnya, ogre apa enggak itu? Karena apa? Enggak bijaksana. Karena apa? Sinau ini urung dowo. Ngopi ini ora patek kental. Akhirnya apa? Fokusnya itu enggak terlalu kuat. Itu yang membid'ahkan cuma ya Imam Hanafi dan Imam Hanafi muridnya Abu Yusuf ketika dia sholat di tempatnya Imam Syafi'i dia pakai kunut. Murid utamanya ya Imam Hanafi
Ya, itu ketika kemudian sholat di tempatnya Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i itu kunut itu sunnah, beliau juga kunut. Artinya apa? Saling ikhtiram atau ya, taruh saja Syekh bin Baz. Dan Syekh bin Baz itu ulamanya Salafi ya. Itu kalau sami Allahu liman hamidah itu cakep. Tapi Albani, seorang ulama hadisnya Salafi, itu kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah kemudian disedekapkan itu bid'ah. Terus wong Salafi kira-kira terus pripun menanggapi? Ya bingung dong, karena bin Baz kan tokohnya Salafi. Sedangkan Albani juga begitu. Nah, kira-kira mereka bingung. Ini ya tidak bingung. Karena apa? Ketika bin Baz itu sholat, kemudian Albani itu kemudian berada di belakang beliau. Ketika kemudian sholat, ketika sami Allahu liman hamidah, beliau kemudian ya, sedekap begini, Albani itu mengikuti. Oh, muridnya kabeh protes. Iya, Syekh. Dengan ini gimana toh? Kan membid'ahkan itulah sampai kok ya sedekap kan begitu ya. Ya, akhirnya kemudian dikatakan apa? Ya itu kalau ju'ilal imam, dijadikan imam, itu untuk diikuti. Selesai kan masalahnya. Sing yang kini kok ruame dewi lapo. Ya benar. Kurang penggawean kan berarti. Ini ikhwani billah, kadang-kadang menghadapi sesuatu perbedaan, mereka itu tidak arif. Karena apa? Ya, karena sebenarnya mereka bukan cinta pada agama, tapi cinta pada dirinya sendiri. Artinya apa? Egois. Ego sentris. Karena itu laisa minna, bukan termasuk golonganku. Siapa? Ya. Ya. Hasadin, orang yang mempunyai hasad. Wala kahanatin, yaitu orang yang main dukun atau sihir. Wala ananiyatin, dan orang yang punya sifat ananiyah. Ananiyah apa? Egosentris. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena itu dakwah itu akan ada dakwah ilallah, itu yang benar, karena ikhlas pada Allah. Ada yang dakwah ilayah, gedeknya jenenge dewe. Ngerek bendera hanya untuk kemudian mengibarkan kecap nomor 1. Coba antum golek kecap nomor 2, nomor 3, nomor 4, kira-kira enak enggak? Semua kecap kan mesti nomor 1. Nah, kalau nomor 1 yang dipilih di saya ya sing enak ae to. Ya benda. Ya sate sing enak, legit, kental, dikene sate, maknyus kan begitu kan. Ya, meskipun itu brandingnya itu nomor 1 semua, ya yang dipilih apa? Mesti yang paling enak. Yang paling enak apa kalau menurut agama? Yang paling sahih. Ya, yang paling akhlas, yang paling ikhlas. Ya, yang paling aswab itu yang paling sawab itu yang paling benar, yang paling mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba kita masukkan ya, rumus kita itu ke jamaah salafi. Ya. Tadi kan NU sudah ya, Muhammadiyah. Sekarang kita masukkan ke salafi. Salafi kira-kira fikrohnya apa? Ya, kan kembali ya kepada Quran dan Sunnah. Kemudian totalitas mengikuti para sahabat dan salafuna soleh. Ya benda. Kalau mengikuti salafuna soleh, berarti kan dia harus mengikuti Kanjeng Nabi, para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut. Jadi yang diutamakan kan harusnya itu. Tabi'in itu siapa akhirnya? Yaitu golongannya seperti Hasan al-Basri, Sufyan as-Sauri, bahkan kemudian sahabat terakhir Anas bin Malik masih hidup pada zaman tabi'in. Kemudian tabi'in siapa? Imam mazhab. Ya benda, imam mazhab. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian berselisih, ya baliknya kepada 3 kurun tadi, 300 tahun dari Kanjeng Nabi sampai kemudian para tabi'in. Dalilnya apa? Khairul kurun korni. Sebaik-baiknya kurun, zaman kurun Kanjeng Nabi. Sumaladina yalunahum, kemudian zaman sesudahnya. Ya, sumaladina yalunahum, kemudian zaman sesudahnya. Artinya apa? Zaman Kanjeng Nabi berarti 100 tahun zaman Kanjeng Nabi, kemudian 100 tahun zaman tabi'in, kemudian 100 tahun zaman tabi'in. Harusnya kalau sepakat kan mengikuti itu kan. Kalau kembali kepada salafuna soleh. Ya, nanti kalau diaplikasikan di lapangan malah lucu nanti. Ya benda. Yaitu adalah fikrohnya. Kemudian ya torikohnya bagaimana? Yaitu adalah dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu apa?
ya berkumpul halaqah, kemudian mengkaji ya dari ilmu akidah ya sampai ilmu syar'i ya itu kemudian mereka pelajari. Itu adalah thariqahnya. Khitahnya bagaimana? Yaitu menyebarkan kepada ya seluruh ya masyarakat yang ada di dunia ini. Mazhabnya apa yang diambil? Mereka memakai mazhab ya Hambali. Jadi mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan ya sebenarnya mazhabnya kan sangat apa itu fleksibel sekali. Kalau di NU itu nyenggol bojone kan batal kan. Tapi kalau di Imam Ahmad itu nyunggal bojone nyunggal wong liya itu tidak batal. Kalau Imam Malik nyenggol ya bojone ora batal atau kemudian nyenggol tidak batal tapi tidak boleh bersahwat. Itu kan. Ya ketika kemudian mempunyai peraturan yang berbeda seperti itu, ya maka kita kalau ada seseorang yang kemudian bermadzhab ya Syafi'i, ya itu digodong, bar wudu kemudian didemok. Akhirnya apa ya? Men mudah wudu itu kan berarti mempermainkan agama. Ya mana? Ya masa ini kancane. Jadi apa ya? Ya salah satu daripada mauqif atau sikap kita yaitu adalah kita ihtiram. Ihtiram itu saling menghormati. Saling menghormati kemudian lapang dada itu namanya tasamuh. Tasamuh. Nah ini hitohnya itu adalah dengan mengebarkan ya, nilai-nilai daripada salafuna soleh. Tapi kemudian yang sering diambil itu adalah tafsir daripada Ibnu Taimiyah dan kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dan kemudian yang menjadi aplikasi untuk gerakannya itu kemudian mereka dawabit atau patokannya yaitu adalah ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Ya benda ya. Jadi kemudian ketika mereka berdakwah, ya bukunya misalnya akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad At-Tamimi ini kemudian sering streng. Itu ketika kemudian ya disebarkan pada orang awam, terutama ya yang mereka mazhabnya itu Syafi'i dan Maliki, ya, mesti ya kalau ini harus begitu pokoknya ya dengan ya, pembawaan keras ya mesti terjadi konflik terus. Makanya di daerah mana-mana ketika berdakwah sering ada persekusi lah. Ini ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kemudian usulnya bagaimana membentuk banyak ya, majelis-majelis taklim. Ya, membuat pondok pesantren dan sebagainya. Akhirnya kemudian mereka menyebarkan dai-nya itu ya kepada seluruh seantero alam. Ya, ada yang menggunakan yayasan Ihya'ut Turas ya dari Kuwait atau kemudian langsung dari Saudi. Ya, dan mereka menyekolahkan di Madinah University. Ya, kembali ke sini kemudian mereka berdakwah dan sebagainya. Tapi mereka itu kemudian tawajuh atau fokusnya itu cuma pada mazhabnya Imam Ahmad. Sehingga kadang-kadang nuwun sewu nggak mentoleransi pada madhab yang lain. Sehingga akhirnya apa? Sing rentan apa? Akidah tadi. Coba kalau kemudian masyarakat kita itu masih seneng nyadran atau makan-makan di kuburan. Ya benda. Kalau kemudian kita melihat, oh ini sudah syirik ini. Berarti khurafat, bid'ah, takhayul. Kan begitu ya, TBC. Ya. Tapi ketika kita kemudian mau ngowai, terus sikap berdakwah kita itu kemudian dengan fabima rahmatin walaupun tafadun ghalidul qalbi, kita keras lagi memaksa, ya wong iki dipaksa kira-kira gelem apa ndak? Wong-wong wedok iki pas manten anyar wis kok seneng dipaksa ngono ya. Ya sida nutup lho ngono. Ya apa ndak? Ketegang. Namanya vaginisme. Kita sulit untuk ya. Kemudian misalnya berdoa itu sulit. Malam pertama ini hanya gara-gara apa? Ya, belum terbuka satu dengan yang lain. Karena itu kalau dipaksa, ya, walaupun tafadun ghalidul qalbi, andakan kamu itu keras lagi memaksa, lang atu min qaulik mesti melayu kabeh. Dengar dakwain jenengan mesti langsung antipati. Karena apa? Merasa dirinya yang paling benar. Dan merasa dirinya yang paling benar itu bukan ikhlas masalah muslimin, itu apa? Makar daripada setan. Jadi setan itu untuk membuat makar gampang. Jadi setan kan punya senjata ya. Apa itu? Menghancurkan akidah dan menghancurkan persatuan. Nanti kalau kemudian dikatakan begitu, ini loh, nanti akidahnya bisa rusak, ya persatuan bisa tercerai-berai.
Maka kemudian, wah ini berarti ya generasi yang apa? Ya, generasi yang bunglon. Ya. Kalau kemudian ada yang nuduh bahwa itu generasi bunglon, ini budaya setan ini. Untuk apa? Wadu lautudinu wayudinu. Maka setan itu berusaha untuk melemahkan manusia sehingga ketika mereka itu dikomentari itu menjadi semakin lemah. Itu Pak sampean kalau goyat gitu, cintai itu kira-kira langsung lokal apa enggak? Marap olahraga, siap-siap pakai training, ya sudah ya, pakai jam ya, arloji kesehatan. Iki wis dipasang nanti tak jantungnya piro. Ketika arep melayu, alah dengaran paling ngesir ya rondo ngarep kuwi paling. Begitu ya, dia kemudian disemoni ngono dan memang ada ya janda cantik di situ ya, mah langsung jeglek deh. Oh, ora olahraga ora padekan ngene. Ya komentar ya ngono tego men kanca lho bijane kan itu ya. Akhirnya apa ndak sido untuk beramal soleh. Sedangkan kalau menurut salafun soleh kita ya tarkul amal li ajalinas riyaun, meninggalkan amal karena sungkan ya krono menungso itu riya. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu li ajalinas, sedangkan kalau beramal karena manusia sirkun, itu sirik. Artinya apa? Kita itu disuruh oleh Allah, barang siapa yang bisa menetralkan hatinya, bisa kemudian bisa ya hospitality atau beramah tamah dengan kita, nggak sungkan dengan manusia, atau kemudian kita tidak beramal pada manusia, kita berada di tengah-tengahnya, tetap beramal, tapi hati itu kemudian diempat, itu baru kemudian berhasil. Karena apa? Ada mujahadah qalbiyah. Oh ya, mujahadah qalbiyah. Yaitu mujahadah hati untuk apa? Memerangi rasa sungkan, memerangi rasa bangga, memerangi rasa sum'ah, memerangi rasa hasad, memerangi rasa tidak enak, memerangi rasa hiket atau dendam. Kan sering dah, kadang-kadang kita itu yang namanya rumpi syar'i. Rumpi syar'i itu ketika kemudian ustadz sini dengan ustadz itu ternyata berbeda, itu dirumpiin, bukan kemudian dijadikan dasar untuk mencari kebenaran, tapi malah ngerumpi dewi-dewi. Akhirnya apa? Membentuk yang namanya fikrah, yaitu pikiran yang keliru nanti. Karena apa? Sing diserap bukan materinya, sing diserap hasil ngerumpinya tadi. Ya benda. Misalnya Ustadz A, itu kemudian ketika berdakwah, harus mengikuti sunnah. Alaikum bisunati. Sunati khulafai rasyidin al-mahdiin. Addu alaiha bin nawajid. Ya, atas sunnah Rasul, sunnah para khulafai rasyidin. Peganglah erat dan gigi gerahamu. Tapi yang satu lagi, ya kalau kita berdakwah dengan manusia, kudune ya sabar. Menungso itu menghadapi manusia, ini kudune kemudian harus mengedepankan hati dulu. Ya timbang rasa antara hati dengan hati. Dilakukan hiwar syar'i, yaitu dialog yang membuat mereka itu kemudian bisa dekat dengan kita dulu. Yang lainnya kan ujung ini, yang lainnya harus dengan pendekatan hati. Nah, itu masih dirumpikan juga. Ustadz ini gak pakai tegas sih. Anu ya tok kok ae lho. Pedi getih ngono kuwi. Ada yang pernah ngomong gitu. Ya. Artinya apa? Ketika dia ngomong begitu dia tidak sadar, artinya dia memprovokasi orang. Akhirnya apa? Dijadikan sebuah ide nanti. Menjadi yang namanya khotirat. Khotirat itu apa? Lintasan-lintasan hati. Nah ini akhirnya, kalau orang itu kemudian terpengaruh oleh lintasan hati, wah ini berbahaya sekali. Ya, karena akan membuat mereka itu akan jatuh kepada apa? Ghibah berjamaah. Ya, ujung-ujungnya apa? Akan membentuk kelompok sendiri. Ada orang Mu'tazilah ya, ketika ya beliau itu mendengar dari Hasan Al-Basri sesuatu yang gak berkenan, ya, atau bin Wasil, tokohnya Mu'tazilah, itu langsung kemudian medot, langsung membentuk ya jamaah sendiri, halaqah sendiri, pengajian sendiri. Karena apa? Tidak setuju dengan Hasan Al-Basri. Ini namanya apa? Dakwah baik mutungan. Dakwah baik mutungan. Akhirnya ketika mereka mutung, ujung-ujungnya apa? Nanti terbentuk aliran yang aliran sampai sekarang. Ya, itu kemudian mengedepankan yang namanya rasionalitas.
Nah, rasionalitas itu akhirnya kemudian ketika jadi kerajaan pada waktu Abbasiyah itu bahkan kemudian menyiksa ya orang-orang yang akidahnya lurus, Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat ya, Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu ditahan ya sampai 5 khalifah. Dan setiap hari beliau itu dipecut ya, cambuk itu sampai 85 kali. Itu Imam Ahmad. Beliau itu biasanya kalau sholat ya mutlak sunnah itu sampai 300 rakaat. Ketika di penjara, beliau tidak bisa sebanyak 300, cuma 200 seket. Rawe dewe ora dicambuk, ora di penjara, ora apa-apa. Sholat terawih lho di samping ngantuk aja. Ya benda. Jadi kita masih jauh panggang dari api. Ya, masih belum nyampe ya pada tataran rohaniyat yang tinggi. Dan nanti kalau kita letakkan di hati, kita letakkan di jamaah tabligh, kita letakkan di mana-mana, itu nanti kalau kita bisa tahu, oh kelemahannya cuma satu, bengkerengannya karena apa? Berebut pengaruh. Ya, Bang. Bukan fastabiqul khairat, ya berlomba-lomba di dalam kebajikan, tapi tanafus berkompetisi. Jadi bukan ya mereka itu fastabiqul khairat, tapi mereka itu tanafus. Kurang berapa ya? 2 menit. Insyaallah, akibillah, azakumullah wa iyyakum. Ini adalah pengantar ya supaya antum nanti bodoh itu tidak tukaran dengan yang lain. Karena hari raya itu ketemu teman lama, ketemu kolega baru, ya ketemu dari jamaah yang lain dalam jumlah yang ya andra, campur baur. Lanjutkan kalau berbicara yaitu khotibunas ala qadri ukulim. Berkatalah pada manusia sesuai dengan tingkat pikirannya. Tidak usah memancing kepada perbedaan fikih. Menujunya pada hiwar atau dialog apa? Untuk menyatukan. Kalaupun mereka tidak menyatukan, minimal mereka itu tawakuf atau diam. Ya, misalnya kalau jenengan melihat perseteruan antara Iran dengan Amerika, dua-duanya kan tidak bisa dipilih kan? Syiah itu kemudian membantu Nusairiyah, ya, Bashar al-Assad itu untuk membunuh orang Sunni ya. Bahkan mereka kemudian juga membunuh orang Sunni yang ada di Yaman ketika terjadi pemberontakan Houthi. Dan bahkan mereka yang mendalangi ya rubuhnya yaitu adalah pemerintahan ya Saddam Hussein. Utusannya agama ini kan ya menghadap pada George Bush pada waktu itu. Dan ya minta ya Irak itu kemudian ditumbangkan. Artinya apa? Mereka juga punya dosa. Amerika dosanya lebih nemen. Ya. Nah, artinya apa? Membantu Israel untuk membunuh ya, umat Palestina. Dua-duanya kan tidak bisa dipilih kan lagi bilang. Kalau kita bagaimana? Sing selamat ya tawakuf, diam dulu. Ya, katanya Ibnu Taimiyah, kalau antum melihat Majusi Rafidi yaitu orang Syiah yang Rafidah itu kemudian berperang dengan orang Yahudi atau Nasrani, maka antum diam saja. Itu waktu istirahat antum untuk kemudian menempuh, ya, menuntut ilmu. Cuma itu aja. Artinya apa? Bukannya kita kemudian ribut karena di WA ini ya, di WA keluarga saya itu kan malirannya macam-macam. Itu ribut ya, dari siang tadi sampai saya mau ke sini tadi. Artinya apa? Itu untuk membela itu makna dua-duanya itu sebenarnya tidak pantas dibela. Karena Syiah bukan Islam. Ya. Karena dia ya Syiah itu kan Qur'annya beda. Kalau menurut ketua Ijabi, ya Allah juga beda. Pernah seorang tokoh ya Syiah mengatakan Tuhan kita nggak sama dengan Tuhannya orang Sunni. Ya, kitab mereka juga beda. Bahkan ya hadis yang mereka ada hadis Ja'fari. Kalau kita kan hadis yang kemudian dari ya Bukhari, Muslim, An-Nasai dan sebagainya. Saya kira begitu Ikhwan fillah. Ramadan ya. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.